semua berkat bantuan dari ISS juga. Hello, I'm Soner. Balik lagi dengan Budi Budiandre HPZ TV, bicara tentang handling, power, style, and maintenance. Di sini tempatnya. Kali ini saya sedang berada di sirkuit go-kartnya Fun Kids Yogyakarta, di mana saya akan bertemu langsung dengan dewanya road race Indonesia, yaitu Mas Hendriansyah, di mana beliau suka pakai sirkuit ini untuk melatih anak didiknya, dan salah satu anak didiknya adalah anaknya sendiri, yaitu Nelson. Langsung jauh. Saya Hendriansyah, ya profesi saya sekarang melatih balap. Saya pertama kali terjun di balap motor tahun 93, waktu itu usia 12 tahun. Nah, awal mula terjun itu di motocross, pakai Kawasaki 85cc. Kemudian saya pindah ke road race tahun 97, berlangsung sampai dengan tahun 2013. Nah, kemudian 2014, mulai dengan 2014 sudah beralih ke balap sport. Nah, sampai dengan 2017 saya terakhir berkompetisi dan sambung ke anak yang sudah mulai aktif di balap motor. Saya Nelson Kairoli Ardeniansyah, putra dari Hendriansyah, Dewa Road Race Indonesia. Jadi gelar Dewa Road Race itu memang semuanya dari media ya, jadi bukan dari saya pribadi. Nah, kenapa gelar itu ada di saya? Ya, ini info dari media. Memang dulu zamannya di kelas underbone dan patak saya gonta-ganti motor, mau pakai Yamaha, mau pakai Suzuki. Ya tetap balik-balik lagi saya bisa menguasai dan bisa juara nasional di kelas-kelas tersebut. Jadi mau ganti motor, mau di sirkuit manapun ya tetap juara. Ya mulai 98 ke atas itu mulai podium mungkin ya mulai di 2000-an lah, mulai dengar saya ini dewanya road race itu tahun sekitar 2000-an. Sejarahnya saya kenal dengan ISS ini dulu waktu balap tahun 2001. Saya kan pakai RG Sport waktu itu. Nah, pakai RG Sport shockbreaker bikinan Malaysia. Sering terjadi patah as. Nah, tahu-tahu jumpalah dengan Pak Teddy. Kemudian saya diajak riset dengan ternyata brand ISS. Nah, waktu itu riset ternyata Pak ini kurang ini, coba lagi kirim ke Thailand, kurang lagi, coba lagi. Nah, akhirnya saya menemukan itu kurang lebih 1 tahun riset bareng ISS baru enak. Nah, saya banyak juara nasional di waktu itu di eranya underbone 2 tak pakai RG Sport ya, semua berkat bantuan dari ISS juga. Sangat berperan sekali waktu itu. Ganti shock breaker jadi lebih bisa diajak miring lagi, diajak masuk lagi itu mau. Nah, diajak dilawan arah itu mau. Timing sebelum 2:30. Sesudah kemarin baru push timing dapat 22 detik 2 second. Tipe shockbreaker yang diterapkan pada shockbreaker NSF 250 milik Nelson dan Mario adalah tipe 456. 456 ini memiliki arti bahwa shockbreaker ini menggunakan piston berukuran 45 mm dan as atau main shaftnya berukuran 16 mm. Selain dari itu, shock ini adalah jenis G-Racing, di mana memiliki beberapa fitur penyetelan seperti preload, high and low speed compression, rebound, dan length adjuster. Keempat fitur ini diperlukan di dunia balap. Preload akan membantu fine tuning
pada kekerasan per yang diperlukan oleh sang rider. High and low speed conversion akan membantu mentuning shockbreaker saat motor dalam keadaan terkena beban pada tikungan maupun saat melakukan akselerasi. Sedangkan rebound akan berperan untuk meredam laju per kembali kepada posisi netral setelah menerima tekanan. Leg adjuster ini sangat membantu untuk melakukan balancing antara shockbreaker depan dan belakang. YSS World Class Suspension. Saya sendiri sudah ngikutin Nelson kurang lebih sekitar 4 tahun ini. Nah, yang paling saya terapkan di anak saya adalah dari setup suspensi, setup karakter, riding posisinya itu betul-betul saya perhatikan betul, karena setup itu adalah suatu utama buat saya, suatu utama untuk yang pertama adalah untuk safety-nya. Dengan setup yang betul, rider pasti akan lebih safety. Nah, kemudian setup yang betul juga yang kedua adalah membuat kenyamanan di atas motor. Jadi seakan-akan motor itu akan menyatu dengan ridernya, dengan catatan setup harus betul. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kondisi setup yang betul memang merasa nyaman jadinya di atas motor tuh lebih enjoy lah dia, mau bergaya seperti apapun, memaksimalkan di 110% pun motor ini masih akan terhandle, jadi kondisi akan menjadi lebih safety. Nah, itu fokus utama saat saya mendampingi Nelson adalah mengajarkan posisi setup secara maksimal dan benar, jangan cuman ya perkiraan itu nggak boleh. Saya latihan pertama kali dari usia 3 tahun. Ya, saya lebih banyak berlatih di sirkuit Kifan ya. Sirkuit Kifan memang sirkuitnya kecil, total panjang 350 meter. Tapi sirkuit ini paling istimewa buat membina pembalap, menciptakan karakter. Sirkuitnya semua tikungan semua, trek lurusnya hampir sedikit sekali, tapi semua full tikungan. Nah, ini yang saya butuhkan untuk mendidik anak dari sirkuit ini. Full teknikal. Beda dengan sirkuit yang panjang-panjang, beda cerita. Tapi ini membuat suatu teknikal yang memang membina pembalap cepat jadi. Saya sudah pernah menaiki PW Yamaha 50 cc KTM 65 cc dan GTR Sonic, sama ya itu saja. Ya, awal mulanya banyak yang bertanya, Mas Hendri ajarin dong road race, Nah, kemudian ya saya punya gagasan juga, oke lah, saya siapkan tempatnya, saya siapkan unitnya dan fasilitas semua saya siapkan. Kemudian ya saya berdirikan lah namanya Hendriansa Racing School. Ya, awal mulanya banyak yang awalnya bertanya, pingin diajarin dan macam-macam lah. Sekalian daripada satu kali ngajarin, mending sekali pertemuan langsung 5 atau 6 orang sama-sama belajar. Mario itu awalnya balapan motocross di kelas 65 cc Pro. Terakhirnya dia terakhir balap. Nah, di kelas itu dia ngalami insiden paha kiri atau kanan ada mengalami patah tulang. Nah, kemudian dia berhenti berkarir di motocross waktu itu dan pingin balap lagi tapi di road race. Nah, kemudian almarhum Pak Hartoto datang ke Jogja nemuin saya. Dia bilang, Om, Mario mau balap lagi tapi maunya di road race, tolong dibantu Om, diajarin Mario. Ya, saya bilang ya siap Om, saya siap bantu. Nah, awalnya bergabung Mario di saya usia 10 tahun, perpindahan antara motocross ke road race 10 tahun. Nah, kemudian Mario bergabung di saya kurang lebih sekitar 5 bulan. Semenjak itu mulailah dia berkarir di road race, mulai mengikuti kegiatan balap kesana kemari, dan akhirnya di tahun
berikutnya dia sudah bergabung dengan tim balap profesional di Jogja. Nah, sampai sekarang ini dia bisa berprestasi di tingkat dunia di Moto3. Ya, untuk Mario sendiri latihan di sini pakai NSF 250. Nah, motor kita ada di belakang. Nah, kemarin saya sudah bantu Mario untuk setup dari suspensi, sudah saya ganti pakai ISS dan setup semua udah saya bereskan semua, tinggal nanti ready untuk latihan Mario Haji di sirkuit. Untuk membantu program Mario latihan selama di Indonesia, jadi Mario mempercayakan kepada saya untuk membantu untuk memfasilitasi latihan bareng dengan Nelson. Jadi saya punya ada beberapa program yang nantinya juga untuk kita latihan bersama dengan Mario Haji. Seorang rider itu memang harus memacu motornya sampai betul-betul 110%, ya di atas 100%. Supaya apa? Supaya nantinya di saat melakukan setup, jadi setup suspensi dan lain-lain juga itu memang kondisinya udah betul-betul 110% di saat dia latihan. Di saat free practice, kualifikasi maupun race tuh setupnya udah betul-betul maksimal. Nah, kalau tidak maksimal ya berarti misalkan di latihan 100% aja sampai kualifikasi 100%, artinya nanti saat nyaris dia akan mengalami masalah apabila dia punya kemampuan readingnya di atas 100%. Jadi setupnya tidak maksimal, tidak tercapai 110%. Nah, artinya begini, artinya kita melakukan suatu setup yang betul-betul harus di atas 100%, karena si rider ini pasti suatu race pasti mempunyai kemampuan lebih yang itu susah keluar. Nah, kemampuan itu susah keluar dan bisa keluar apabila terjadi pressure, tekanan atau emosional yang sangat tinggi. Nah, itu barulah muncul kemampuan yang dia tidak sadari. Contohnya seperti ini, seperti kita lagi sabung ayam, tahu-tahu di gerbek polisi ini. Nah, ada sungai 3 meter, 4 meter, ya kalau normal suruh lompat kita nggak mungkin bisa lompat. Tapi karena tekanan yang sangat tinggi kita harus lolos dari sergapan polisi, ya kita mau nggak mau pasti otomatis lompat. Udah pasti lolos. Coba suruh ngulang, ya nancep pasti. Ya kurang lebih seperti itu. Saya pernah jadi sepak bola, pernah drum, pernah juga saya ingin menjadi tentara. Dibilangin sama Om Irwan Ardiansyah, katanya nanti ditembak mati. Pesan buat pengendara di jalan raya, memang pasti namanya di jalan raya kita tidak pernah, ya susah untuk jalan santai pelan. Ya oke lah, kamu kencang nggak apa-apa, tapi pesan saya satu, berkendara itu ada etika. Biar kencang tapi jaga etikanya dengan berkendara yang baik, itu pasti akan safety juga. Ya, etika paling penting. Mau kencang nggak apa-apa, tapi harus tahu etikanya berkendara yang baik dan sopan. Apa kita lanjutin lagi? Iya. Thank you banyak. Iya. Oke, Alexander, ternyata banyak sekali ya hal yang harus kita perhatikan ketika mau jadi pembalap atau mau mendidik seorang pembalap. Mulai dari tadi disiplinnya, latihannya, banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, kalau Hypesoner masih ada pertanyaan yang mau tanyakan, Hypesoner bisa langsung ketikkan pada kolom komentar di bawah ini, atau jika Hypesoner ingin mengetahui detail tentang produk-produk yang tadi sempat kita bahas, Hypesoner bisa cek di www.oneteamstore.com. Jika Hypesoner hendak melakukan pembelian, Hypesoner bisa langsung klik e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Tetap patuhi protokol kesehatan biar kita semua tidak ada penyakit. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao. Oke, Mas Nen.